Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Redika Nazareta Faza dari kelas 8B nomor absen 30. Saya akan menceritakan kisah singkat Halim Perdana Kusuma. Abdul Halim Perdana Kusuma adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang meninggal dunia saat menjalankan tugas semasa Perang Indonesia-Belanda di Sumatera, yaitu ketika ditugaskan membeli dan mengangkut perlengkapan senjata dengan menggunakan pesawat terbang dari Thailand. Abdul Halim Perdana Kusuma lahir di Sampang pada tanggal 18 November 1922 dan meninggal di Malaysia pada tanggal 14 Desember 1947 ketika berumur 25 tahun. Ayahnya bernama Haji Abdul Ghani Wongso Turono adalah Pati Sumenep. Karena itu tidaklah mengherankan bila si ayah mengharapkan agar putra ketiga dari 5 bersaudara itu kelak mengikuti jejaknya sebagai seorang pamong raja. Sifatnya yang ramah dan periang menyebabkan Halim banyak memperoleh sahabat. Selain itu, ia juga memiliki perasaan tulus yang tercermin dalam kesenangannya. Ia di bidang seni musik dikenal sebagai pemain biola yang cukup memukau. Lukisan yang banyak dibuatnya memberikan kesan bahwa ia memiliki bakat di bidang ini. Pendidikannya diawali dengan memasuki HIS di Sumenep pada tahun 1928 dan tamat di tahun 1935. Setelah tamat, ia melanjutkan sekolah ke Mulo di Surabaya. Dalam tahun 1938, ia sudah menggondol ijazah Mulo. Sejak sekolah, ia sudah diarahkan oleh ayahnya untuk menjadi seorang pamong raja. Karena itu, setelah ia menamatkan Mulo, ia langsung dikirim ke Magelang menempuh pendidikan pada Mosvia, yaitu sekolah pendidikan untuk pegawai Pangher Praja Hindia. Menjelang akhir tahun 1939 di Eropa pecah Perang Dunia II. Bulan Mei 1940 negeri Belanda diduduki Jerman. Pemerintah Hindia Belanda segera mengumumkan misi umum di Indonesia untuk menghadapi kemungkinan menjalarnya perang ke wilayah ini. Ketika itu, Halim masih duduk di tingkat 2 Stovia. Sebagai seorang pemuda, ia tidak luput dari kewajiban misi itu. Angkatan Laut Hindia Belanda menentukan tempat bagiannya, yaitu pendidikan ofisir torpedo di Surabaya. Tetapi pendidikan ini tidak sampai diselesaikannya. Akhir tahun 1941, Jepang menjajah wilayah Pasifik. Tanggal 8 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbor. Sesudah itu, mereka mengarahkan ancamannya ke Indonesia, wilayah yang memiliki bahan mentah yang sangat penting bagi keperluan perang itu. Angkatan Perang Hindia Belanda tidak mampu melindungi keunggulan Angkatan Perang Jepang. Tanggal 8 Maret 1942, Panglima Angkatan Perang Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat. Sebelum penyerahan tanpa syarat terjadi, Halim beserta seluruh staf dan siswa pendidikan officer Angkatan Laut Hindia Belanda telah dipindahkan ke Amerika Serikat. Di tempat yang baru ini, ia memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan militernya. Ia pernah mengikuti pendidikan pada Royal Canadian Air Forces pada peninjau. Sesudah perang berakhir, ia kembali ke Indonesia. Ia tidak lagi menemui kekuasaan asing di wilayah ini. Sebagai negara baru yang sudah berdiri, suatu pemerintahan yang dipimpin oleh bangsanya sendiri, giat membenahi diri. Tetapi pemerintahan itu sedang menghadapi tantangan dari kekuatan luar yang ingin kembali menegakkan kekuasaannya yang sudah lama.
Dalam suasana demikian, tidak sulit bagi Halim untuk mencari tempat di tengah-tengah bangsanya. Pengalamannya memberikan arah ke tempat yang harus dipilihnya. Pada saat itu pula, S. Suryadharma dibantu oleh beberapa tenaga lain seperti Agustinus Aji Sucipto dan Abdurrahman Saleh sedang sibuk membangun kekuatan udara. Kedatangan Halim Perdana Kusuma di tanah air diketahui oleh S. Suryadharma, seorang utusan Kapten Udara Arifin Marzuki yang kebetulan adalah adik ipar Halim. Dikirim untuk menemuinya. Utusan itu membawa pesan Suryadharma mengajak Halim untuk turut menyumbangkan tenaganya membangun kekuatan udara. Ajakan itu diterima dengan senang hati. Halim segera berangkat ke Yogyakarta dan sejak saat itu mulailah kesibukannya membina TKR Jawatan Penerbangan. Semasa perang mempertahankan kemerdekaan Indonesia melawan penjajah Belanda, Halim Perdana Kusuma dan Marsma Iswajudi ditugaskan membeli perlengkapan senjata di Thailand dalam usaha membuka hubungan dengan luar negeri untuk mendapatkan bantuan senjata dan logistik lainnya untuk keperluan perang. Dalam kaitan usaha mencari bantuan ke luar negeri, inilah Halim bersama Ofisir Udara 1 Iswajudi pergi ke Bangkok pada bulan Desember 1947. Ia bertolak ke Bangkok dengan menggunakan pesawat Afro Ason VHBB atau RI-003 dengan penerbangan Iswajudi dan seorang penumpang bernama Keegan berkebangsaan Australia yang telah menjual pesawat tersebut. Selain mengantarkan Keegan pulang, misinya adalah untuk melakukan penjajakan lebih jauh tentang kemungkinan pembelian senjata dan pesawat serta melakukan inspeksi terhadap perwakilan RI, mengatur penukaran dan penjualan barang-barang yang berhasil dikirim dan dari dalam negeri dan kemudian memasukkan barang Singapura ke daerah RI menembus blokade Belanda. Sesudah menyelesaikan tugasnya di Bangkok, RI-003 kembali berangkat menuju Singapura. Dalam perjalanan kembali inilah tiba-tiba di daerah Perak, Malaysia, pesawat tersebut terjebak dalam cuaca buruk. Pesawat jatuh di pantai Tanjung Hantu Perak, Malaysia. Laporan pertama tentang kecelakaan diterima oleh polisi Lumut dari dua orang warga Cina penebang kayu bernama Wang Fat dan Wang Kuang pada sekitar pukul 4 sore tanggal 14 Desember 1947. Seorang petugas kepolisian berbangsa Inggris bernama Burras segera pergi ke tempat musibah. Baru pada pukul 6 sore ia tiba di lokasi kejadian. Ia tidak menemukan sesuatu. Air sedang pasang naik. Baru pada keesokan harinya, kepala polisi Lumut bersama Cewan dan seorang anggota polisi bersama Samson berangkat ke tempat kecelakaan dan tiba di tempat pada pukul 9 pagi. Kepadanya kemudian dilaporkan tentang ditemukan sosok jenazah yang mengapung beberapa ratus yards dari lokasi reruntuhan pesawat, yang oleh para nelayan setempat dibawa ke darat. Juga ditemukan barang-barang lain, diantaranya sebuah dompet, buku harian pesawat, kartu-kartu nama, sarung pistol yang tidak ada pistolnya, sarung pisau, dan beberapa pasokan baju. Jenazah kemudian dibawa ke rumah sakit Lumut untuk dilakukan pemeriksaan. Berdasarkan bukti yang ada, dapat dipastikan bahwa jenazah ini adalah jenazah Halim Perdana Kusuma. Sedangkan nasib Iswajudi hingga sekarang tidak ditemukan jenazahnya. Berita tentang kecelakaan pesawat RI-003 ini segera tersiar luas. Di antaranya dimuat dalam surat-surat kabar berbahasa Inggris seperti The Times dan Malay Tribune, terbitan tanggal 16 Desember 1947. Almarhum Halim kemudian sempat dikebumikan di Kampung Gunung Mesah, tidak jauh dari Gopeng, Perak, Malaysia. Dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November 1975, kerangka jenazah almarhum yang bersemayam di Malaysia dipindahkan dan dimakamkan kembali dengan upacara kemiliteran di tempat yang lebih layak, yakni di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Halim meninggalkan seorang istri bernama Koesa Danila dan seorang anak laki-laki bernama Ian Santoso. Sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdiannya terhadap Angkatan Udara,
Maka pemimpin TNI Angkatan Udara menaikkan pangkatnya menjadi Laksamana Muda Udara atau sekarang Marsikal Muda Udara Anumetra. Untuk mengabdikan namanya, pada tanggal 17 Agustus 1952, nama Pangkalan Udara Cililitan diubah menjadi Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma. Tanggal 15 Februari 1961, bersama-sama dengan penganugerahan bintang jasa kepada almarhum Prof. Dr. Abdurrahman Saleh, Halim Perdana Kusuma memperoleh bintang Mahaputra tingkat 4. Penghargaan tertinggi diberikan pemerintah berupa gelar pahlawan nasional pada tanggal 9 Agustus 1975. Pemerintah juga mengabdikan namanya pada kapal perang KRI Abdul Halim Perdana Kusuma. Sekian kisah singkat tentang Halim Perdana Kusuma. Bila ada yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.